Matius pasal 5 ayat 27, 28. Dua ayat saja ya. Matius pasal 25 ayat 27. 27 dan 28. Oke, saya akan bacakan buat kita semua. Situ dikatakan, bunyi firman Tuhan, kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuh binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab ya, khususnya Perjanjian Lama, di situ dibahas ada dua dosa yang sering dilakukan oleh Israel. Yaitu apa? Pertama itu penyembahan berhala dan kemudian berzina itu ya. Dan banyak dibahas tentang berzina di dalam Alkitab. Nah, saya mau bahas ini tentang hal ini karena sangat penting ya, sangat penting. Ya, kalau kamu pegang handphone, di handphone itu tanpa kita minta itu selalu muncul gambar-gambar yang seronok lah, ya. Yang kurang pakaian lah, yang ketat-ketat lah, apa segala itu ada semua di handphone tanpa kita mencari situsnya. Nah, ini setan itu pakai berbagai cara ya untuk menjatuhkan kita. Hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, apalagi kamu masih muda. Ya. Kau lihat yang ini, hati-hati. Ya, seperti firman Tuhan katakan. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Ini hukum keberapa ini? Ya, berarti ini sangat penting kan? 10 hukum itu ada di dalam jangan berzina. Itu hubungan manusia dengan manusia. Ya. Nah, ini berzina ini sangat penting. Ya. Sangat penting dan banyak dosa-dosa berzina sebenarnya yang dilakukan manusia tanpa dia sadari. Ingat. Baik perempuan, baik laki-laki, semua itu tanpa kamu sadari. Makanya firman itu harus hidup di dalam diri kita. Supaya itu menjadi benteng kita. Kamu baca Alkitab 10 pasal, tapi otakmu masih omes. Ya. Jangan lahirkan ocun-ocun yang baru lagi. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Ini penting sekali. Paham ini. Ya. Jangan berzina. Saya kan tidak pernah melakukan. Ya. Benar? Ada yang pernah melakukan? Ya mungkin ada, tapi bertobatlah. Ya, karena kamu mungkin saat itu nggak tahu tentang firman itu, kamu melakukan, tapi bertobat. Ya, tapi lebih ekstrim lagi, Tuhan Yesus katakan, tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang memandang. Nah, ini, ya, setiap orang yang memandang perempuan, ini buat laki-laki, ya. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ya, begitu standarnya Tuhan itu. Standarnya Tuhan ini pengajaran Tuhan Yesus di atas bukit. Standarnya Tuhan Yesus itu sangat-sangat. Ya, kalau orang Farisi katakan nanti berdosa ketika kamu melakukan. Tapi Tuhan Yesus bilang, kamu memandang saja dan kamu mengingini, kamu sudah berdosa dalam hatimu. Apalagi kalau kamu ulang-ulang. Berarti ada sesuatu yang membuat tanda tanya. Ada apa dengan kamu, dengan dia? Ada apa kamu dengan dia? Sehingga kamu ulang-ulang terus perkataan yang ada unsur-unsur zina di dalamnya. Hati, sadar, ya, bertobat saya bilang. Ini kita coba jujur kamu. Apa reaksimu ketika kau melihat orang pakai baju ketat? Nah, tapi kalau pikiran kita nggak ada firman di dalam, kita lihat orang senam saja yang
Orang senam itu pasti pakai baju ketat-ketat kan, pakai legging, kebentuk semua. Langsung kayak anjing yang keluar liurnya. Nah, ini bahaya ini kayak gini. Hati-hati. Tapi kalau ada firman dalam dia, biasa aja. Orang lagi senam kok. Benar nggak? Benar. Ya orang lagi senam. Wajar loh pakai baju senam. Nah, kalau kita sudah tiap hari diisi firman masih nah, kemana itu firman? Dan Yesus katakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Firman Tuhan katakan, setiap orang yang memandang dan mengingininya, kamu sudah berzina dalam hatimu. Itu begitu tuntutan Tuhan itu. Ya. Kamu memandang, kamu mengingini, kamu sudah berzina. Ada yang pernah melakukan seperti itu? Jujur? Pernah. Tapi firman Tuhan sudah katakan. Makanya, nyala kamu iblis. Nah itu, iblis terus. Kamu udah lihat kan? Ngomong lagi. Itu ada celah kesempatan. Hati. Makanya benteng kita adalah firman. Ya. Hati. Ya. Nah. Semua juga harus mawas diri. Ya. Saya serius loh ngomong ini. Hati-hati. Ya. Ini firman Tuhan sudah sangat jelas. Barang siapa yang memandang dan mengingini, dia sudah berzina dalam hati. Bagiannya apa? Firman Tuhan katakan, makanya jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah. Ya, lebih baik mata satu masuk surga daripada utuh masuk neraka. Ini standar firman Tuhan. Standarnya Tuhan itu luar biasa. Ya. Kalau masuk surga kan yang itu rohnya, bukan itu. Ya ini perumpamaannya Tuhan Yesus. Lebih baik lebih baik tidak utuh masuk surga daripada utuh tubuhmu dibuang ke neraka. Mau nggak? Ya, makanya Tuhan bilang lebih baik kalau matamu itu menyesatkan kamu, cungkil aja. Buang yang menyesatkan itu. Ya, kalau pikiranmu masih menyesatkan, lebih cungkil aja pikiranmu, buang itu pikiran-pikiran yang seperti itu. Ya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ya. Kalau tangan kita menyesatkan satu ini, ya, masuk surga kan harus sempurna toh. Ya, harus dari sisi nggak ada yang ya kita masuk surga tapi masih ada dosa, bisa nggak? Ya, lebih baik yang berbuat dosa itu dipotong dulu. Ya kan? Ya kalau mata kita membuat kita tidak masuk surga, lebih baik mata kita dicungkil dulu yang satu kan. Yang tidak membuat kita masuk. Lepas, udah bisa masuk. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Sama kalau misalnya naik pesawat. Kita naik pesawat. Tapi pesawat ini kelebihan muatan satu orang. Paham ya? Pesawat ini kelebihan muatan satu orang. Kira-kira yang dibuang mana? Kalau misalnya penumpangnya 100 orang. 100 orang di atas. Kelebihan satu penumpang. Kalau dipaksakan satu penumpang ini, pesawat ini jatuh. Kira-kira diturunkan kayak 90 orang ditinggalkan yang satu ini. Yang mana yang diturunkan? Yang satu itulah. Yang membuat nanti pesawat bisa jatuh kalau dia naik. Ya. Ini kan kita bicara orang, bukan barang. Makanya pahami pertanyaannya. Ya. Nah, ini penting pahami. Sama dengan tubuh kita. Kalau mata kita ini suka ngintip, yang membuat kita tidak bisa masuk surga, udah congkel aja ini. Supaya tidak membuat kita tidak masuk surga. Ya. Kalau mata kita ini masih suka lihat yang ketat-ketat, orang senam juga mata kita tajam.
cungkil saja daripada mata ini merusak kita. Ya, benar nggak? Hah? Daripada itu merusak. Ya, makanya pakai kacamata kuda. Supaya kuda itu kenapa dipakai kacamata? Yang kuda delman itu. Hah? Iya, supaya tidak melihat kiri kanan, fokus ke depan. Fokus kepada tujuan. Tujuan kita apa sih? Untuk memuliakan Tuhan. Ya. Karena setan itu selalu mencari celah. Hati-hati. Ya. Saya tidak bisa sama Bunda, tidak bisa ngawasin 24 jam. Tapi apa yang disembunyikan suatu waktu itu akan terbongkar. Ya. Dan saya itu yang tujuan kita, buat apa sih kita baca Alkitab? Buat apa kita berdoa? Buat apa kita ini? Kalau itu tidak memproteksi kita. Ya. Makanya setan itu dikatakan berjalan-jalan, mengaung-ngaung, mencari mangsa untuk ditelannya. Ya. Nah, kalau kita tidak selalu waspada, apalagi kita asrama yang campur saya kayak gini. Makanya harapan saya, kita itu dewasa semua lah. Ya, apalagi udah kelas 3, kelas 2. Ya, mungkin yang masih SMP ya belum, ya harus kita tolong, kita bimbing mereka. Kita dewasa semua. Kalau dewasa semua pikirannya positif semua, ditinggalkan juga tidak jadi masalah. Karena bukan takut sama saya, bukan takut sama Bunda, tapi takut sama Tuhan. Itu yang harus kita tanamkan. Ya, takut sama Tuhan. Kalau kita takut sama Tuhan, ya mau barang di depan mata juga. Ya. Saya dulu di Surabaya waktu belum corona, saya ikut satu pertemuan internasional ya di Surabaya. Nah, dibahas, saya ketemu satu pengusaha, dia ngomong, saya dulu sering ke pelacuran, sering ganti-ganti pasangan. Tapi setelah saya ketemu Tuhan Yesus, dibuka di depan saya juga sudah nggak ada, udah mati rasanya, udah nggak ada, karena ada Tuhan dalam diri saya. Ya, harusnya ini prinsip yang kita pegang. Kalau kita takut akan Tuhan, kamu mau digoda, mau di apa, apapun, kamu tidak akan semudah itu. Ya. Tapi kalau nggak ada firman Tuhan, kamu digombal sedikit, inilah tubuhku, pakailah seturut kehendakmu. Tapi bukan kepada Tuhan, kepada pasangan, pacar atau apa. Mau seperti itu? Hah? Ngeri. Mana bukti cintamu? Ini. Habis itu ditinggalin. Mau seperti itu? Iya. Kamu kasih sisa-sisa kepada orang. Mau suamimu dapat sisa-sisa. Kalian mau sisa nggak? Iya, sisa orang lain. Mau? Saya kasih sisa bekas. Orang kamu mau nggak makan? Makanya jaga kekudusan hidup. Penting, jaga kekudusan hidup. Dan yang bisa memproteksi kita itu firman Tuhan. Ya. Jika matamu yang satu menyesatkan, cungkil saja. Ya. Ya. Oke, paham? Ya. Lakukanlah firman itu, ya. Lebih baik kita dapat apa yang gampang kamu dapatkan itu akan pergi begitu cepat. Tapi apa yang susah kamu dapatkan, perjuangkan, itu akan abadi, akan awet sampai maut yang memisahkan. Ya, tuh. Pegang itu. Ya, banyak teman saya di Semanur kayak gitu. Kalau nggak ada firman itu hancur. Bukan pun bawa ijazah. Pulang gendong anak. Ya. Kumpul kerbau. Tapi jangan kita seperti baju-baju yang diloak di pinggir jalan. Ya, masuklah di swalayan yang saya pernah masuk di Plaza Indonesia di Jakarta.
sama bunda, sama ya. Kita masuk apa? Artis semua ya. Harga barang paling murah itu 10 juta. Iya, enggak itu 5 juta papa. Kita kayak pura-pura jadi orang kaya aja masuk dan nanya. Tapi emangnya muka-muka kita nggak ada muka-muka kaya. Ya akhirnya kita cepat keluar dari Lame, bukan tempat kita ini. Keluar. Ya. Cari tempat yang memang ya sesuai dengan kantong. Ya, kita masuk di situ ya artis semua. Pakai sepatu-sepatu yang bagus-bagus semua. Brand semua. Mobil-mobil ini kita. Ya, tapi kita ingin tahu saja. Ya, ingin tahu saja. Nah, lebih kita masuk situ harga kita mahal daripada yang 3.000. Janganlah mau di pinggir jalan loh. Ya. Ya. Oke. Ya, paham semua. Ya. Jaga mata, jaga hati, jaga kesucian hidup. Ya. Jangan lecehkan orang lah. Ya. Apalagi scanning orang. Ya. Kalau mau lihat orang, lihat matanya. Ya. Ngomong orang, lihat jangan. Ditanya, ayam sudah dikasih makan belum? Si ayam sudah dikasih makan belum? Atau enggak? Ya, kalau tadi kan, ya nggak bisa kan? Kamu senang nggak kalau di scanning? Enggak. Kok kamu yang jawab? Melecehkan orang. Oke, saya kira itu ya. Ya, jaga hati, jaga pikiran, jaga kesucian. Sepri kan harusnya tahu itu. Waktu kamu ikut tuh boys, ikut ya? Ya kan dibahas semua itu kan? Dia nggak ikut. Dia nggak ikut. Kamu ikut ya? Kamu angkatan terakhir yang ikut ya? Itu dibahas semua kan? Sayang karena corona kalian nggak ikut, harusnya dituntaskan itu semua. Ya. Supaya benar-benar kita terproteksi. Ya, makanya ada orang yang ini. Makanya firman Tuhan katakan waspada dan berjaga, jaga karena kita bukan kekuatan kita, setan ini aduh. Kita habis baca firman, setan sudah datang. Ya. Kita habis baca firman, setan ngantuk sudah datang. Udah nguap-nguap di depan saya. Di belakang saya. Ya, oke. Saya kira itu